Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarmu nak hari ini? Sehat dan ceria toh? Alhamdulillah. Tak lupa selalu Bapak ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, terutama untuk selalu memakai masker. Ketemu kembali dengan Pak Awi di seri materi prakarya dan kewirausahaan. Di materi sebelumnya kita telah membahas yang pertama konsumen dan pesaing usaha, kemudian strategi pemasaran itu seperti apa, kemudian strategi promosi itu juga seperti apa. Nah, tibalah saat ini untuk tahapan terakhir. Kali ini kita akan membahas komponen evaluasi hasil usaha. Apa saja yang akan kita bahas pada materi ini? Mari langsung saja kita ke materi. Nah, bagaimana dengan usaha Anda? Sukses? Yuk, mari kita evaluasi usaha kita. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kerja suatu usaha bisnis, apapun bentuknya. Intinya, kita akan membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Nah, dari sana kira-kira muncul pertanyaan, apa sih fungsi evaluasi usaha itu? Setidaknya ada 4 fungsi yang dapat kita sampaikan. Yang pertama, fungsi selektif. Yang kedua, fungsi diagnosa. Yang ketiga, fungsi penempatan. Dan yang keempat adalah fungsi pengukuran keberhasilan. Fungsi selektif artinya evaluasi usaha memiliki peran untuk menentukan kelayaan suatu aspek. Misalkan, untuk menentukan apakah sumber daya manusia yang dimiliki perlu ditambah atau bahkan mungkin perlu dikurangi. Yang kedua, fungsi diagnosa adalah evaluasi usaha berperan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan dari suatu aspek usaha. Misalkan, perusahaan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari strategi pemasaran yang telah dijalankan atau strategi promosi yang telah dijalankan. Fungsi penempatan evaluasi akan berperan dalam menentukan di mana posisi terbaik untuk menempatkan pegawai atau cakupan usaha. Yang terakhir adalah fungsi pengukuran keberhasilan. Nah, evaluasi usaha ini berperan dalam mengukur tingkat keberhasilan dari kegiatan yang sudah berjalan. Dari berbagai macam fungsi evaluasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegunaan dari evaluasi adalah memperkecil resiko kerugian dan mengoptimalkan modal yang dimiliki. Atau dengan kata lain, dilakukannya evaluasi usaha dapat menjadi masukan dalam meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Nah, tujuan evaluasi usaha salah satunya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan sebuah usaha, apakah usaha tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan atau malah kebalikan dari itu, sehingga perusahaan bisa merugi. Dari sana kemudian kita akan melakukan tindak lanjut dari perusahaan itu. Tentunya kita harus tahu kira-kira apa saja yang perlu dievaluasi dalam usaha. Apa saja itu? Yang pertama adalah posisi keseluruhan usaha. Kemudian yang kedua, apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha kita. Kemudian yang ketiga, langkah perbaikan atau pengembangan. Dan yang keempat adalah target usaha selanjutnya. Nah, mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah posisi keseluruhan usaha. Posisi ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian dari hasil keseluruhan usaha. Dengan begitu, kita bisa mengetahui berapa jumlah harta atau modal pendapatan usaha, berapa jumlah utang-utang pada pihak lain, berapa rata-rata pengeluaran dalam sebulan, dan berapa pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. Nah, yang kedua adalah apakah ada kemajuan atau bahkan kemunduran dari usaha yang kita jalankan. Tentu saja setelah mengetahui posisi keuangan, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha. Cara mudahnya adalah dengan membandingkan pada saat awal kita menjalankan usaha dengan setelahnya, dan jangka waktu pembandingannya biasanya kita tentukan sendiri, misalkan apakah 3 bulan sekali, 6 bulan atau 1 tahun, dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah perbaikan atau pengembangan.
Dari hasil evaluasi usaha yang menunjukkan beberapa parameter dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah selanjutnya. Caranya misalkan kita berikan perhatian pada penjualan yang menurun. Kemudian kita cari di mana kira-kira letak kesalahannya. Setelah itu kita bisa melakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya. Yang keempat adalah target usaha selanjutnya. Dari evaluasi usaha yang kita lakukan, bisa kita manfaatkan sebagai bahan acuan kita untuk merencanakan target pertumbuhan usaha selanjutnya. Dalam mengevaluasi usaha, tentunya kita butuh tahap-tahap untuk melaksanakan evaluasi usaha. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah analisis aspek pasar. Yang kedua, analisis teknis. Yang ketiga adalah analisis finansial. Analisis aspek pasar. Tahapan ini sangat penting dilakukan karena tidak ada proyek bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Pada dasarnya, analisis pasar bertujuan untuk mengetahui seberapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Selanjutnya adalah analisis aspek teknis. Ini akan digunakan untuk menentukan jenis teknologi apa yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan dijalankan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis teknologi. Yang pertama, apakah mutu teknologi yang akan kita pilih sudah memenuhi keinginan pasar? Yang kedua, apakah teknologi yang sudah kita pilih sudah sesuai dengan persyaratan skala pasar ekonomis? Terkadang teknologi yang kita pilih sering dipengaruhi oleh kemungkinan adanya tenaga ahli, kemudian pengadaan bahan baku dan bahan penunjang lainnya. Yang keempat, pilihan teknologi harus disesuaikan dengan budget dana yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kelima atau terakhir, sebagai evaluasi, perlu adanya studi banding ke perusahaan yang lain. Apakah penerapan teknologi yang akan kita pakai sudah dapat diterapkan secara optimal dan maksimal. Yang terakhir adalah analisis aspek finansial. Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akwitansinya. Karena dari data-data finansial tersebut dapat menentukan bagaimana prospek di masa depan. Nah, selanjutnya adalah kapan waktu evaluasi usaha yang baik. Kegiatan evaluasi usaha dapat dilaksanakan atau dilakukan secara rutin ataupun berkala. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan secara konsisten ini tentunya bisa membantu memudahkan dalam mengukur keberhasilan usaha. Dan kegiatan evaluasi insidental ini umumnya dilakukan jika terjadi masalah atau kendala yang signifikan dan tentunya akan berdampak besar terhadap kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Dalam melakukan evaluasi usaha, kita bisa menggunakan berbagai macam metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan daftar pertanyaan untuk menganalisis masalah. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan laporan kinerja organisasi ataupun menyusun diagram alir untuk mengetahui kemungkinan resiko. Ada juga yang langsung melakukan inspeksi mendadak atau langsung. Bisa juga melakukan interaksi intensif dengan unit-unit usaha. Kemudian selanjutnya adalah melakukan studi banding, dan yang terakhir bisa melakukan evaluasi usaha dengan melakukan analisis bentuk kerjasama dan analisis lingkungan. Nah, tugas hari ini adalah apa saja sih manfaat evaluasi usaha bila dilakukan secara rutin ataupun berkala bagi perusahaan? Silahkan jawaban langsung ditulis di kolom komentar. Nanti akan Bapak periksa. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.